Masyarakat dari 5 distrik datangi Pansel MRP Papua Tengah. Ini tuntutannya dan tanggapannya. Nabire, puluhan masyarakat 5 distrik di Nabire dari wilayah adat Pegunungan Gemou, Welent, yaitu distrik Dipa, Menou, Siriwo, Uapa dan Yaro, mendatangi kantor Kesbangpol Kabupaten Nabire dan Kesbangpol Provinsi Papua Tengah juga merupakan tempat sekretariat Panitia Seleksi Pansel, Majelis Rakyat Papua, MRP Provinsi Papua Tengah, Selasa tanggal 16 Mei tahun 2023, siang. Puluhan masyarakat 5 distrik itu bersama kepala suku, tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh agama dan intelektual setempat. Aksi masyarakat adat di 5 distrik itu meminta agar Pansel MRP Papua Tengah harus mengacu pada Undang-Undang Otsus No. 21 tahun 2001 terkait pengangkatan anggota MRP Papua Tengah. Dan wota dari Kabupaten Nabire harus diangkat benar-benar orang yang berasal dari 5 distrik Gunung Nabire. Pemirsa, selamat menonton video ini sampai selesai. Terima kasih atas kunjungannya. YouTube TV PIY ini. Kesbangpol. Sesuai dengan kesepakatan kemarin di Pendopo di Topo, kami sudah dibagi. Pantai 2, Kunun 2. Kunun bukan orang mafia. Kunun bukan orang mafia. Paniai, Kunun bukan orang Deyai. Kunun ada 5 distrik. Dipa, Siriwo, Menou, Topo, Yaro. Betul. Betul. Kami di sini menemukan bahwa di luar dari 5 distrik yang masuk di sini. Betul. Sebentar Itu rekayasa itu. Intervensi. Dengar dulu, sebentar juga berkas-berkas mereka kami sudah contoh mereka punya identitas yang tidak jelas. Terus ada beberapa identitas yang di sini ada tulis bahwa dia punya wilayahnya tidak ada, cuman ada namanya. Dia punya rakyatnya tidak ada, dia punya dusunnya tidak ada. Itu penjelasan dari kantor ya Kesbangpol. Itu yang ke satu. Yang kedua, untuk teman-teman bapak-bapak dari pantai, mereka terserah. Ini kami kali ini hanya menyampaikan kelolosan berkas. Ini berkas hasil seleksi berkas administrasi. Belum lagi untuk tes berikutnya. Sehingga kami minta selain dari 5 distrik kami coret. Hari ini juga Bapak Kepala Pol, tolong seleksi betul-betul. Tolong seleksi betul-betul berkas yang mereka masuk. Bila perlu depan kami bakar. Karena ini sudah pembagian. Kalau orang Paniai masuk, mereka punya kabupaten ada, sudah pembagian. Kalau orang Logiai masuk, mereka punya kabupaten ada di atas Logiai. Mereka calon kalau mau calon MRP, mereka baku rebut di atas. Nabire ini wate dengan warai, kami orang B. Jangan tidak tahu. Kalau sebentar lagi, besok lagi, kalau tidak melengkapi atau tidak seleksi betul-betul, saya akan kasih turun masa 5 distrik. Betul. Bakar. Kita akan turun. 5 distrik kami akan turun. Cuma peringatan saja, sebentar orang tidak jawab. Jadi permintaan kami adalah 5 distrik yang beberapa orang masuk. Seleksi betul-betul. Bila perlu untuk ke depan untuk mengamankan masalah adalah di tangan pihak kantor sini. Kami adalah mengikuti apa yang keluarkan dari hasil yang keluarkan, itu yang kami ikuti. Kalau hasil keluarkan yang baik, kami masyarakat juga mengikuti baik. Kalau hasil keluarkan yang tidak baik, nanti akan ke depan juga kacau. Jadi untuk bertanggung jawab untuk ke depan baik dan tidak pihak kantor sini atau panitia-panitia seleksi MRP. Itu yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Saya lebih terima kasih kepada Kesbangpol dengan panitia karena pihak kedua yang ada di sini itu orang asli di sini. Saya lebih terima kasih sebelumnya saya bicara. Ya, sebelumnya saya bicara saya terima kasih. Tapi jangan tidak tahu di sini. Saya kasih tahu. Jangan sampai orang tidak tahu di sini. Ya, panitia dengan Kesbangpol itu sudah asli di sini. Asli 5 distrik, asli di pantai. Jangan tidak tahu. Ya, jangan tidak tahu. Itu satu. Ya, yang kedua, kami ada lihat dalam berkas yang pendaftaran ini. Ini bukan mereka punya identitasnya, bukan. Saya ambil contohnya, distrik Dipa. Bukan dia punya identitasnya kampung Dikia. Bukan dia punya identitasnya kampung Tagauto. Ilikebo, Tagauto, Epoa. Jangan diterima di sini. Ini bukan aslinya, bukan di sini. Ini bukan asli di luar.
Menau juga sedemikian. Terus Pantai juga sedemikian. Di Jaro juga sedemikian. Topo juga sedemikian. Iya. Saya bangga kakak. Karena kakak jadi panitia di sini. Kakak sudah tahu. Ya, kakak sudah tahu. Jangan sampai kakak tidak tahu. Ya. Ya. Kita bisa tutup. Kantor juga bisa jadi kok. Kita orang asli di sini. Siapa yang pendatang? Betul. Ya, siapa yang orang Paniai? Siapa yang orang Deyai? Iya. Nanti kami kalau orang aslinya tidak masuk, kami pantai, kami gunung, nanti kami sendiri akan palang di sini. Iya. Betul. Lihat identitas mereka dan KTP mereka dan kampung mereka. Ada. Betul. Karena masyarakat tuntutan itu sesuai dengan aturan undang-undang otonomi khusus. Hak oleh rakyat dan masyarakat adat sendiri. Betul. Kekayaan masyarakat alam hutan itu mereka sendiri ora dan jaga. Tidak boleh atur oleh merampas hak-hak mereka. Kalau mereka punya aspirasi bahwa datang, saya kalau bagian Dewan Adat itu sedih dan kasihan. Betul, Karena betul. tidak boleh rakyat ribut masalah sebelum aspirasi itu tidak lanjutkan lagi, tidak ribut lagi. Tapi mereka yang di luar dari anggota-anggota yang dia masuk calon di dalam masuk itu seleksi harus segera kan keluar sebelum, karena masyarakat keributan, karena masyarakat kasihan. Itu mereka punya hak, mereka punya rakyat, mereka punya tanah. Betul. Tidak boleh merampas. Mereka punya hak, mereka punya tanah, dan mereka punya daerah. Hanya saya sampaikan bahwa itu saya lihat dari kalau komisi 3 komisi MRP adat perempuan agama. Tapi itu adat itu sebenarnya rekomendasi dari Dewan Adat, tapi tidak tahu rekomendasinya dari mana dan organisasi siapa, kepala suku mana. Saya datang mewakili 5 distrik Dewan Adat, saya mewakili karena dampingi rakyat saya. Betul. Tidak boleh di luar dari rekomendasi, di luar dari mandat itu ilegal. Betul. Pasti keluarkan. Nama-nama yang sudah dikeluarkan ini kalau dilihat itu artinya di luar dari, kami datang ke sini mengacu pada undang-undang otsus yang mana pemerintah pusat memberikan kewenangan untuk masing-masing daerah mengatur daerahnya masing-masing. Itu sudah cukup jelas. Dan setiap warga negara itu memang berhak artinya untuk mau di mana, tapi ada aturan-aturan yang dibuat oleh daerah itu juga ada, yang mana seperti misalnya kabupaten contoh saja ya ada aturan tersendiri. Paniai pun demikian, Nabire pun demikian, dan hal ini mengatur daerahnya masing-masing. Jadi aturan yang sudah dikeluarkan dari panitia Timsel itu mungkin bisa diterapkan baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan. Pilih 5 distrik mengenai tahapan MRP periode tahun 2023-2028. Mengingat amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengenai otonomi khusus Papua menamanatkan daerah diberikan kewenangan khusus untuk mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat daerah. Mengatur, memimpin, mengurus rumah tangganya sendiri, berdiri menjadi tuan di atas tanahnya sendiri sesuai dengan kondisi dan keadaan daerah masing-masing. Itulah kurang lebih amanat dari Otsus Papua. Demikian juga halnya Otsus Jilid 2. Tidak mengurangi kekhususan otonomi khusus Papua. Substansi Otsus menitik beratkan pada keuangan dan pengolahan, lembaga khusus, kekhususan lainnya, dan kewenangan khusus. Dalam dinamika Otsus Papua, salah satu kewenangan khusus yang diberikan adalah oleh otonomi khusus pembentukan lembaga Majelis Rakyat Papua atau MRP. Kekhususan lain juga yang diberikan seperti memberikan Pemekaran Papua Tengah, Provinsi Papua Tengah membentuk lembaga MRPT, DPRPT, dan DPRK. Dengan demikian, kami orang asli 5 distrik di Pato, Pumenau, dan Siriwo, hak kami untuk menjabat lembaga MRPT, DPRT, dan DPRK, dan kewenangan khusus lainnya. Bukan orang luar yang mengatur dan memimpin kami. Itulah spirit dari otonomi khusus. Dengan hadirnya Papua Tengah di wilayah adat Mepago,
dengan Nabire sebagai ibu kota, panitia perekrutan MRPT Papua Tengah sudah melakukan tahapan seleksi, tinggal tahapan lanjutan. Namun dalam tahapan yang dilakukan oleh pansel atau ad hoc sudah jauh dari koridor aturan yang mana sudah disosialisasikan di 5 distrik di Pendopo, Kampung Argomulyo. Ada beberapa aturan kerja yang disosialisasikan di Pendopo di SP2 Argomulyo oleh pansel, antaranya Nabire mendapat 6 kursi, 2 kursi unsur budaya, 2 kursi unsur perempuan, 2 kursi unsur agama. Poin berikut, dalam Provinsi Papua Tengah dari beberapa kabupaten sudah dibagi beberapa porsi. Untuk Kabupaten Nabire mendapat 4 kursi, begitu juga dengan kabupaten lainnya. Kami masih ingat pada saat di Kampung Argomulyo bahwa pansel mengatakan unsur agama 2 kursi, unsur adat 2 kursi, dan unsur perempuan 2 kursi. Maka secara idealnya 2 kursi untuk Nabire Gunung, 2 kursi untuk pesisir Nabire, dan 2 kursi lagi adalah unsur agama. Poin ketiga, juga pada saat sosialisasi di Kampung Argomulyo oleh pansel, kepala suku serta tokoh dari 5 distrik bersepakat untuk memberikan rekomendasi hanya asli dari 5 distrik di Lembah Gunung, sedangkan distrik pesisir juga demikian. Selain di luar dari 5 distrik, jangan dikasih rekomendasi. Jika ada rekomendasi yang dikasih, maka kita menyatakan cabut. Adapun beberapa poin pernyataan keberatan untuk meminta klarifikasi atau menjelaskan dari Kesbangpol. Pertama, kenapa ada nama-nama dari luar distrik? Ini nanti mohon klarifikasi, minta penjelasan. Yang kedua, kami mempertanyakan Simapitoa apakah organisasi atau lembaga sehingga dikeluarkan rekomendasi. Jika lembaga, kami minta data atau SKT dari Kesbangpol. Lalu Simapitoa sebenarnya menjurus kemana? Dalam hal visi misi dan peran dan tupoksi kerja Simapitoa sendiri. Apakah organisasi, lembaga, kemana arahnya Simapitoa? Tidak jelas. Nanti minta penjelasan apakah ada SKT-nya. Poin ketiga, pansel sudah menjelaskan tupoksi MRPT Papua Tengah untuk semua kabupaten. Khususnya Kabupaten Nabire mendapat 6 kursi, yang mana terdiri dari unsur agama, budaya, dan adat. Namun kenapa orang luar datang monopoli hak kami? Ini tuntutan kami. Kenapa orang luar datang monopoli hak kami, orang dari 5 distrik? Ini hak kami. Yang poin 4, selanjutnya untuk ke depan, hal apapun jangan mengatasnamakan 5 distrik ataupun Simapitoa kalau Simapitoa masih belum jelas lembaga atau organisasinya. Kemana visi misinya? Ini kami masih mempertanyakan Simapitoa keberadaannya. Poin kelima, nama-nama di luar 5 distrik kami mohon untuk tarik kembali atau cabut oleh kepala suku yang mengeluarkan rekomendasi atau juga dari kebijakan dari pansel. Ini penutup. Walaupun kamu mempunyai hikmat, pengetahuan, marifat yang tinggi untuk memimpin, negeri ini hampir mustahil. Negeri ini akan bangkit memimpin dirinya sendiri. Orang yang bekerja di atas tanah ini dengan jujur, dia akan menuju kepada tanda yang heran, tanda yang heran ke heran yang lain. Tuhan memberkati. Demikian atas pernyataan kami buat partisipasinya, Tuhan akan memberkati. Nabire 16 Mei tahun 2023. Silakan kamu silakan. Dorang, adik-adik, kakak dorang, perwakilan dari 5 distrik, Bipa, Menau, Siriwo, Jaro, Wangkar ya, Wapa. Yang saya hormati anggota panitia pemilihan MRPT, yang saya hormati para pihak pengamanan dari Polres Nabire yang pada saat siang hari ini boleh menerima aspirasi tapi juga penyampaian dari bapak-bapak dorang sekalian, tapi juga ibu-ibu. Ini demokrasi, sesuatu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bapak dorang punya hak, silakan. Perlu saya jelaskan dari awal, ketika kita pertemuan di aula ya, di situ kami dari panitia pemilihan sudah menjelaskan. Untuk Majelis Rakyat Papua Tengah, kuota untuk masing-masing kabupaten sudah dibagi. Adapun untuk Kabupaten Nabire, 2 dari unsur agama, 2 dari unsur adat, tapi juga 2 dari unsur perempuan. Untuk 2 dari unsur agama,
merupakan kewenangan tapi juga tanggung jawab dari Kesbangpol Provinsi untuk menyeleksi sampai pada tingkat akhir menetapkan siapa yang berhak duduk dari lembaga agama. Sedangkan untuk unsur adat tapi juga unsur perempuan itu merupakan kewenangan dari Kesbangpol Kabupaten untuk melihat tapi juga untuk menyeleksi sampai pada tingkat terakhir nanti. Perlu saya jelaskan untuk bapak-bapak sekalian ya, untuk pendaftaran MRP ini dimulai tanggal 27 April sampai dengan tanggal 13 Mei kemarin. Tugas kami selaku panitia pemilihan adalah menerima berkas dari sekretariat, tapi juga untuk menyampaikan hasil dari pendaftaran kemarin. Ini tugas kami, panitia pemilihan. Tahap demi tahap kami lalui. Yang pertama adalah tahap sosialisasi, kemudian tahap berikut kami umumkan siapa-siapa yang punya berkas dia mendaftar di Kesbangpol. Kenapa? Itu adalah orang asli Papua. Jadi kemarin kami keluarkan data ini secara keseluruhan. 55 dari unsur adat, 54 dari unsur adat, 55 dari unsur perempuan. Tugas selanjutnya adalah kami verifikasi. Dari awal saya sudah bilang, ini kultur budaya akan dibagi ke wilayah Nabire. Timur, Barat, Selatan, habis. Habis toh? Percayakan kami untuk bekerja. Ini kami belum kerja ini. Jadi kalau sudah bilang sampai pada tahap itu, belum. Ini kami umumkan semua. Ini baru kami umumkan. Yang kemarin mendaftar di MRP siapa-siapa. Itu kami umumkan. Setelah umumkan, kami baru bekerja untuk verifikasi. Mana-mana yang lolos, mana-mana yang tidak lolos. Kau orang dari mana, kau orang dari mana. Itu tugas kami sekarang. Itu yang kami minta. Itu yang kami minta. Saya tidak mau banyak bicara. Bapak dorong siapa saya siapa. Jadi kasih kesempatan kami bekerja. Yang jelas terakhir itu putra putri terbaik Nabire. Cukup. Besok kami akan tempel lagi hasil-hasil itu mana-mana yang lolos dari verifikasi ini. Ini belum, ini baru pertama, belum. Kami munculkan semua 111 pendaftar ini kami umumkan semua. Kami tidak mau jangan sampai kami bikin diam-diam terus masyarakat bertanya-tanya. Oh, orang yang lolos ini lolos dari mana? Makanya kami umumkan semua. Ini 111 kami munculkan. Oh, mau dari Jayapura kah, dari Biak kah, dari Serui kah, silakan. Kami tempel. Tapi nanti ketika seleksi berkas mengacu pada hak dasar orang asli Papua. Cukup itu saja. Jelas toh? Jelas.